warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO, guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini, memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a time like this, things move at a brisk pace. Life advances by developing the quality of the surroundings. That's the key word, quality. Some things call upon quality so high that it takes only the best to answer. And this is where Adaro Minerals comes in. Adaro Minerals Indonesia is a part of Adaro Energy, who has decades of experience in taking an active part in Indonesia's progress. Right from the start, Adaro Minerals has recognized the need of the Indonesian infrastructure industry and dedicated itself to meet the demand. That's why Adaro Minerals produces the only hard coking coal asset in the country. This is exactly what they have been calling for. And Indonesia being blessed with such bountiful natural resources is something to behold. Adaro Minerals keeps the integrity of the Adaro brand by having only the finest materials, technology, and human resources. Adaro Minerals will stop at nothing to reach its vision to become the leading mining and resources company in the country. To that end, in the near future, Adaro Minerals would also deliver other high-quality minerals. In the name of national pride, everyone here is driven to give their very best. The best in every sense, in every way. Life advances, and we advance with it. Adaro Minerals, for a better future, for Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Sebagai informasi, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 3 Januari 2022 dengan kode perdagangan ADMR yang bergerak di bidang pertambangan batubara metalurgi sehingga perseroan masuk ke dalam sektor energi. Kami juga ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan berbahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa.
We would like to inform all participants that in the Public Expos Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expos Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expos Live 2022 tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu Bapak Christian Aryono Rahmat selaku Presiden Direktur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Yang kedua, Bapak Iwan Dewono Budiono selaku Wakil Presiden Direktur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bapak Hendri Tamrin selaku Direktur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Husna. Bapak Heri Gunawan selaku Direktur. Selamat pagi, Bu Husna. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bapak Toto Azarianto selaku Direktur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bapak Wito Krisna Hadi selaku Direktur. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Bapak Erwin Sundoro selaku Legal Affairs Division Head. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan Ibu Danuta Komar selaku Investor Relation Manager. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu Husna. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Husna Laili, yang memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Ibu Bapak untuk dapat disampaikan melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab nanti. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Ibu Danuta Komar untuk memberikan paparan. Kepada Ibu Danuta Komar, kami persilakan. Terima kasih, Bu Husna. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta Public Expos PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang kami hormati. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya hari ini. Perkenalkan, nama saya Danuta Komar, Investor Relations Manager dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kinerja operasional dan keuangan dari perusahaan hingga semester pertama tahun 2022, kemudian juga prospek pertumbuhan, serta perkembangan terkini dari perusahaan. Materi presentasi hari ini dapat diunduh di link yang telah diberikan oleh Bursa sebagai referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan memulai paparan dari slide berikutnya, yaitu sekilas mengenai ADMR. Sekilas mengenai perusahaan, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 3 Januari 2022 dan merupakan IPO pertama di BI tahun ini. Ticker saham kami adalah ADMR, dan kami fokus pada bisnis batubara, metalurgi, dan mineral. Batubara metalurgi sendiri merupakan bahan baku dalam pembuatan baja. Nah, produk batubara metalurgi yang dihasilkan oleh ADMR memiliki kualitas premium dengan kadar abu dan fosfor yang rendah. Rantai pasokan kami didukung oleh rantai pasokan terintegrasi milik Grup Adaro yang menjadikan kami sebagai salah satu produser berbiaya rendah dan efisien. Untuk pengembangan bisnis ke depan, perusahaan akan berpartisipasi dan menangkap peluang di berbagai mineral yang mendukung perkembangan ekonomi hijau. Pada slide berikutnya, sedikit overview mengenai aset-aset pertambangan kami.
Kami memiliki 5 konsesi batubara metalurgi dengan total sumber daya mencapai 980 juta ton dan total cadangan mencapai 170,7 juta ton. Kegiatan operasional telah dimulai pada 2 dari 5 konsesi, yaitu di PT Lahai Coal dan di PT Maruai Coal. Batubara metalurgi yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki kualitas yang premium, yaitu batubara kokas keras dengan kadar abu dan fosfor yang rendah, serta tinggi vitrinit. Nah, kemudian pada slide berikutnya adalah infrastruktur pertambangan yang kami miliki. Jadi perusahaan memiliki aktivitas penambangan yang terintegrasi dan didukung oleh infrastruktur tambang yang berkualitas. Contohnya di tambang Lampunut di PT Maruai Coal, kami memiliki fasilitas penanganan dan pengolahan batubara. Nah, yang secara kapasitas merupakan salah satu fasilitas yang terbesar di Indonesia. Melalui proses di coal handling di CHPP ini, coal handling processing plant, kadar abu pada batubara metalurgi kami dapat tereduksi dari 12% air dried menjadi 4,5%. Di slide berikutnya, saya akan menceritakan sedikit mengenai rantai pasokan batubara ADMR. Nah, lokasi tambang kami yang inland atau jauh dari pesisir merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan. Sehingga penting bagi kami untuk menjaga keandalan rantai pasokan dan juga logistik batubara kami. Sinergi dengan perusahaan grup Adaro lainnya mendukung kegiatan operasional kami. Kami memiliki kontraktor pertambangan utama, yakni PT Sapta Indra Sejati, yang berada di bawah pilar Adaro Services. Sedangkan kontraktor utama untuk kegiatan logistik adalah PT Maritim Barito Perkasa yang berada di bawah pilar Adaro Logistics. Kemudian di slide berikutnya kita akan memulai pembahasan yang menarik ya mengenai strategi ADMR ke depannya. Kami melihat bahwa Indonesia ini memiliki peluang yang besar dalam perkembangan ekonomi hijau. Hal ini didukung oleh tingginya permintaan akan mineral hijau untuk menopang kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan. Nah, ke depannya ekonomi hijau ini nilainya diprediksi akan sangat besar. Investasi pada energi terbarukan pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 3 triliun dolar, dan pada sektor kendaraan elektrik global nilainya dapat mencapai 800 miliar dolar. Nah, perkembangan ekonomi hijau ini membutuhkan berbagai logam dan mineral ya. Jadi kami berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang-peluang tersebut. Itu karena ADMR ini merupakan perusahaan dalam grup Adaro yang akan berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset-aset mineral non-batubara. Lebih lanjut lagi, produk batubara metalurgi yang dihasilkan oleh perusahaan adalah bahan baku dalam pembuatan baja. Kami juga akan mengembangkan smelter aluminium melalui perusahaan anak PT Adaro Indo Aluminium yang sejalan dengan tujuan Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan biji dan hilirisasi, serta merupakan wujud komitmen perusahaan pada ekonomi hijau. Kemudian pada slide berikutnya, kita lihat bahwa perkembangan ekonomi hijau ini membutuhkan berbagai logam dan mineral hijau untuk mendukungnya. Beberapa contoh industri yang akan mendorong permintaan akan mineral hijau antara lain adalah kendaraan listrik atau electric vehicle, kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga angin dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Industri-industri ini akan membutuhkan batubara metalurgi untuk baja dan juga aluminium ya dalam rantai pasokannya. Peluang-peluang dalam bidang inilah yang kemudian akan di-capture oleh ADMR ke depannya. Kalau kita sambung lanjut ke slide berikutnya, di sini kita bisa lihat bahwa rencana ke depan ADMR juga akan meningkatkan kontribusi pendapatan dari bisnis selain batubara metalurgi. Langkah ini juga merupakan bentuk dukungan perusahaan kepada rencana pemerintah untuk mengembangkan industri hijau dan pemrosesan produk mineral. Dengan mengembangkan industri aluminium di dalam negeri, maka Indonesia diharapkan dapat menekan angka impor aluminium. Kami pun juga dapat menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, rencananya pengembangan bisnis aluminium di ADMR ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Kita bisa lihat juga nih di slide berikutnya. Langkah pertama dalam pengembangan bisnis aluminium adalah dengan pembangunan smelter aluminium yang berada di kawasan industri di Kaltara dengan potensi total bisa mencapai 1,5 juta ton per tahun. Pada fase pertama, kami memperkirakan operasi komersial akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2025.
Rencananya kami akan membangun smelter dengan kapasitas 500.000 ton per tahun dengan serapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 1.000 orang. Untuk fase kedua akan kurang lebih sama dengan fase pertama dan diperkirakan akan rampung pada kuartal keempat tahun 2026. Untuk fase ketiga, rencananya kami akan menggunakan PLTA sebagai sumber energi dan kami menargetkan bahwa smelter aluminium yang ramah lingkungan ini akan beroperasi penuh pada kuartal keempat tahun 2029. Di slide berikutnya, kami akan menyampaikan kenapa kami memulai transformasi ke bisnis hijau dari aluminium. Karena kami melihat adanya kesenjangan besar antara permintaan dan penawaran di Indonesia. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi aluminium di dalam negeri, maka akan ada gap besar antara permintaan dan penawaran yang berpotensi meningkatkan kebutuhan impor aluminium. Oleh karena itu, ADMR secara bertahap berusaha mengisi gap yang besar ini dengan membangun smelter dan memproduksi aluminium di dalam negeri. Dengan berpartisipasi di bisnis aluminium, kami juga akan membuka peluang untuk meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari bisnis non-batubara. Di halaman berikutnya, kami akan menyampaikan mengenai kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, ADMR mengimplementasikan Adaro Zero Accident Mindset. Ini berlaku di seluruh grup Adaro. Dan dengan penerapan azam ini pada semester pertama 2022, kinerja keselamatan kami sangat baik ya. Untuk lost time injury frequency rate dan juga severity rate, semua tercatat nihil. Kemudian di slide berikutnya, mengenai CSR dan inisiatif hijau. Jadi ADMR juga ikut berkomitmen terhadap inisiatif CSR yang diterapkan grup Adaro. Inisiatif ini dijalankan melalui program Adaro Nyalakan Perubahan. Selain itu, untuk inisiatif-inisiatif lainnya terkait ESG, juga kami mengikuti program-program yang sudah direncanakan oleh grup Adaro. Nah, kepedulian ADMR terhadap lingkungan juga telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Anak usaha kami, PT Lahaiko dan juga PT Maruwaiko sudah mendapatkan penghargaan Pratama dari Kementerian ESDM. Kemudian di slide berikutnya kami akan bahas secara singkat saja mengenai kondisi pasar. Nah, harga batubara metalurgi seaborne atau yang diperdagangkan di pasar lintas samudra ini mengalami tekanan di kuartal kedua karena adanya penurunan permintaan baja. Nah, turunnya harga baja global ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi harga batubara metalurgi di kuartal kedua. Kami memprediksi bahwa harga batubara metalurgi masih akan bergerak secara dinamis karena kondisi geopolitik dan juga pemulihan ekonomi. Nah, namun dalam jangka panjang, kalau kita lihat di slide berikutnya, fundamental dari batubara metalurgi, untuk di slide berikutnya kita lihat fundamental batubara metalurgi masih positif ya prospeknya, didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan infrastruktur. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai kinerja perusahaan. Jadi kami telah menyampaikan kinerja operasional dan juga kinerja keuangan, produksi dan penjualan batubara metalurgi ADMR terus mengalami peningkatan. Jadi ini seiring dengan rencana perusahaan untuk meningkatkan produksi hingga 6 juta ton di jangka menengah. Pada semester pertama, produksi mencapai 1,53 juta ton atau lebih tinggi 7% dibandingkan 1,43 juta ton di semester pertama tahun lalu. Sementara volume pengupasan lapisan penutup atau overburden removal yang lebih kecil memungkinkan ADMR dapat menjaga angka strip ratio atau nisbah kupas yang lebih rendah dan menjalankan produksi yang efisien. Hingga akhir semester pertama 2022, penjualan batubara mencapai 1,28 juta ton atau lebih tinggi 9% dibandingkan 1,17 juta ton di semester pertama tahun 2021. Permintaan pasar atas batubara metalurgi ADMR cukup kuat. Di semester pertama tahun ini, negara-negara yang menjadi tujuan penjualan antara lain Jepang, Cina, India, dan negara lain. ADMR juga sudah memiliki pelanggan di pasar domestik. Selanjutnya, kita lihat pertumbuhan volume penjualan dan juga peningkatan harga jual rata-rata atau ASP
telah berhasil mendorong peningkatan kontribusi perusahaan dalam bentuk royalti ke pemerintah. Kami juga berhasil mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang akan kami bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Di slide ini kita bisa lihat bahwa peningkatan profitabilitas ADMR di semester pertama tahun 2022 didukung juga oleh pertumbuhan di kinerja operasional karena adanya kenaikan produksi batubara dan kenaikan penjualan batubara. Seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan. Pendapatan ADMR juga meningkat 165% menjadi 435 juta dolar US dari 164 juta dolar US di semester pertama tahun lalu. Ini ditopang oleh kenaikan harga jual rata-rata yang naik sekitar 143%. Untuk EBITDA operasional di semester pertama tahun 2022, peningkatannya lebih dari 330% hingga ke 288 juta dolar. Nah, kalau angka ini dibandingkan dengan angka semester pertama tahun lalu, EBITDA operasional tahun lalu itu 66 juta dolar. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Kemudian untuk margin EBITDA operasional, kami berhasil mencatatkan margin sebesar 66,1%, yang lebih tinggi dibandingkan 40,5% di tahun lalu. Laba inti atau core earnings di semester pertama tahun ini juga meningkat hampir 6 kali lipat ke 207 juta dolar Amerika Serikat dari 34,5 juta dolar di semester pertama tahun lalu. Pertumbuhan signifikan pada profitabilitas perseroan ini menunjukkan kinerja bisnis ADMR yang solid di tengah kondisi pasar yang kondusif ya di semester pertama pada tahun ini. Selain itu, kami juga memiliki likuiditas yang memadai untuk melakukan ekspansi dengan posisi kas sebesar 368 juta dolar dan juga arus kas bebas yang berhasil di-generate sebesar 237 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian pada slide berikutnya, kami menampilkan rasio-rasio keuangan yang juga mencerminkan kinerja positif ADMR. Gitu. Seperti yang telah kami sampaikan di slide sebelumnya, gitu, margin profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Contohnya di margin EBITDA operasional yang tumbuh ke posisi 66,1% dari 40,5% di periode yang sama tahun lalu. Kemudian di slide berikutnya, kami menyampaikan proyeksi untuk tahun 2022. Nah, hingga akhir semester pertama tahun ini, kinerja operasional dan finansial perusahaan itu masih sejalan dengan proyeksi ya. Gitu. Tahun ini kami memperkirakan bahwa produksi batubara bisa mencapai 2,8 hingga 3,3 juta ton. Nah, sementara sampai di pertengahan tahun sendiri, kami telah mencapai tingkat produksi 1,5 juta ton. Jadi sudah sekitar 50% dari target produksi tahun ini. Strip ratio atau nisbah kupas kami juga terjaga di kisaran 2,3 kali. Untuk belanja modal, hingga akhir semester pertama tahun 2022, kami telah mencatatkan sekitar 910.000 dolar Amerika Serikat. Nah, belanja modal ini terutama terkait dengan rencana ekspansi di Pelabuhan Tuhuk. Mungkin untuk pemaparan dari saya, ini sekian dulu. Terus selanjutnya itu saya serahkan kembali ke Bu Husna, moderator, untuk memulai sesi tanya-jawab bersama Direksi ADMR. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Danuta atas paparannya. Bapak Ibu, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Pemilihan telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu telah masuk pada kolom Q&A yang akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Anya Prila Azaria selaku individual investor. Pertanyaannya yaitu, apakah ADMR memiliki rencana untuk mengembangkan jenis mineral lain seperti aluminium, seperti nikel, selain aluminium, seperti nikel, kobalt, mangan, ataupun yang lain sebagai materi pembuatan baterai listrik? Jika iya,
Apakah boleh dielaborasikan mengenai detail rencana tersebut seperti mineral yang akan dikembangkan, lokasi, investasi, kapasitas, ataupun partnernya? Kami persilakan kepada Pak Aryo dan Pak Wito untuk dapat ditanggapi pertanyaan tersebut, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami dari Adaro Minerals, seperti tadi yang telah di-share oleh Ibu Danuta, melihat bahwa prospek untuk green economy itu membutuhkan banyak sekali bermacam-macam mineral. Tentunya akan terbuka apabila ada opportunity untuk bisa masuk ke mineral lain yang dibutuhkan di ekonomi hijau ini. Pada saat ini belum ada target yang spesifik atau program yang spesifik. Kami masih terus terbuka untuk mencari kesempatan-kesempatan tersebut. Ya, dari Pak Wito, apa ada tambahan, Pak? Mungkin belum ya. Kita sekarang ini masih fokus kepada pembangunan untuk aluminium smelter. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Pak Johan. Kapan BLU akan dimulai dan apakah efeknya terhadap ADMR? Kami persilakan kepada Pak Hendri untuk dapat ditanggapi, Pak. BLU ya, Bu Husna ya. BLU, Pak. Oke, terima betul, kasih Pak. ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini satu pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh publik. Jadi memang BLU ini adalah istilahnya tuh Badan Layanan Umum ya. Badan Layanan Umum yang dibentuk di bawah kementerian untuk menangani pelayanan khusus. Nah, isunya apa? Isunya adalah dimulai dari adanya disparitas harga batubara ekspor dengan harga batubara domestik untuk kebutuhan PLN. Gitu. Jadi lalu pemerintah mencoba menerapkan aturan DMO, Domestic Market Obligation. Nah, Domestic Market Obligation ini pada implementasinya itu tidak persis bisa memenuhi kebutuhan dari PLN ataupun kebutuhan dari kelistrikan nasional. Nah, pemerintah hingga saat ini mencoba mencari formula apa gitu ya yang cocok, yang bisa fix once for all. Nah, BLU ini diharapkan bisa menjembatani, jadi menjembatani semua stakeholders dari sisi konsumen, sisi produsen ya, dan juga bisa mengimbangi menariknya pasar ekspor ini dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini sih pemerintah masih menentukan format apa yang tepat ya, dan juga mungkin waktu yang tepat nih implementasinya kapan gitu. Lalu berapa nilai uang yang perlu disetorkan oleh setiap penambang dan bagaimana mekanisme distribusinya. Kalau untuk ADMR, batubara yang kami produksikan batubara metallurgical coal yang kegunaannya adalah sebenarnya untuk pembuatan besi baja gitu, bukan untuk kelistrikan. Tapi tentunya kalaupun nanti dimasukkan ke dalam peraturan BLU ini, kami melihat memang ada impact, meskipun impactnya ini tentunya minimal terhadap ADMR. Dari kami, strategi pemasaran kami adalah tetap memberikan yang terbaik buat perusahaan dan juga tetap memenuhi permintaan dan mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nurul Dwi Syafira. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan target ADMR pada tahun 2023? Kepada Pak Iwan, kami persilakan untuk dapat ditanggapi, Pak. Oke, terima kasih Bu Husna. Terima kasih juga Bu Nurul atas pertanyaannya. Jadi strategi dan target ADMR pada tahun 2023 tentunya kita akan tetap memperkuat kinerja finance structure kita dengan cara ya salah satunya adalah
menaikkan produksi coal kita, produksi dan penjualan coal kita dari target tahun ini yang seperti disampaikan tadi 2,8 sampai 3,3, kalau memungkinkan kita bisa kejar sampai 4 sampai 4,5 juta. Untuk mencapai itu tentunya kita perlu beberapa hal, yaitu memperbaiki hauling road yang kita harus upgrade, kemudian port dan juga beberapa fasilitas karyawan. Dan tentunya seperti disampaikan tadi, salah satu strategi terbesar kita adalah membuat aluminium smelter yang tadi sudah dijelaskan dalam paparan dari Ibu Danuta. Demikian kira-kira yang saya sampaikan, Ibu Nurul. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Budita, bagaimana progres pembangunan smelter aluminium? Berapa capex untuk pembangunan smelter tersebut dan dari mana sumber pembiayaannya? Kepada Pak Aryo dan Pak Wito, kami persilakan Pak untuk dapat ditanggapi. Terima kasih Bu Dita untuk pertanyaannya. Pada saat ini pembangunan untuk smelter aluminium sedang dalam persiapan untuk prakonstruksi. Jadi sekarang ini fokusnya adalah melakukan pembangunan jeti konstruksi sehingga material dan alat berat dapat masuk ke lokasi, dan juga kita sedang melakukan land clearing, pembebasan lahan sudah dilakukan hampir 100%. Jadi fokus tersebut yang sedang kita lakukan untuk pembangunan smelter. Capex untuk smelter sendiri diperkirakan mencapai sekitar 1,1 miliar dolar. Dan pembiayaannya akan dari equity dan juga dari bank loan. Saat ini kita juga sedang berbicara dengan beberapa bank untuk membiayai proyek ini, dan kita saat ini sudah mendapatkan soft commitments di mana bank-bank tersebut sudah standby untuk ready membiayai proyek ini. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dari Pak Aryo, ada tambahan atau tidak Pak? Saya tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak William Theodorus Wijaya. Pertanyaannya yaitu, dengan rencana ADMR mengembangkan smelter aluminium, bagaimana proyeksi kinerja keuangan ADMR setelah smelter aluminium ini selesai dibangun? Kepada Pak Aryo dan Pak Wito, dipersilakan untuk dapat ditanggapi lagi, Pak. Oke, untuk pembangunan aluminium smelter ini akan memakan waktu sekitar 2 tahun untuk tahap pertama. Jadi kita merencanakan seperti yang tadi sudah dipresentasikan, akan selesai dalam kurun waktu sekitar Q1 2025 ya. Jadi nanti saya rasa hanya pada saat tahun 2025 baru akan terlihat kontribusi dari aluminium project ini terhadap pembukuan dari ADMR secara positif ya. Jadi ke depannya dengan potensi aluminium yang tadi sudah dibicarakan juga di presentasi, mengingat permintaan di Indonesia itu gap-nya akan sangat besar, kami sangat positif untuk perkembangan aluminium project ini, yang ke depannya kami harapkan tentu saja akan memberikan kontribusi EBITDA dan laba yang sangat positif untuk ADMR. Itu aja. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Heri. Terima kasih. Ada tambahan Pak Heri? Dari saya tidak ada. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wito atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Erman Sumirat, yaitu berapa kebutuhan capital expenditure 3-5 tahun ke depan? Apakah cash yang ada masih cukup atau ke depan akan melakukan right issue atau debt financing? Mohon dijelaskan juga kebijakan pembiayaan dividen ADMR. Kepada Pak Heri, dipersilakan Pak untuk dapat ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu Husna. Saya akan coba jawab ya. Tadi untuk belanja modal kita 3-5 tahun ke depan, seperti tadi disampaikan sebelumnya sama Pak Wito, yang paling besar utamanya adalah untuk proyek aluminium ya, itu 1,1, dan on top of that kita masih ada tambahan lagi untuk capex
dalam rangka pengembangan tambang yang kita miliki sekarang. Untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur tambang kita dari yang tambang yang sudah beroperasi, dan juga belanja modal untuk pengembangan di tahap awal untuk konsesi-konsesi kita. Ada yang di sebelah bagian barat ya, seperti Bapak Ibu semua ketahui, tadi juga disampaikan oleh Ibu Uta, kita ada beberapa konsesi dan yang baru beroperasi sudah 2, kita perlu belanja modal juga untuk pengembangan di 3 konsesi lainnya. Untuk pendanaannya sendiri memang kita akan lihat optimal capital structure yang paling optimal lah. Kita akan menggunakan kombinasi debt dan equity. Dan so far kalau tadi seperti disampaikan Pak Wito juga, kita sudah mendapatkan soft commitment, jadi mayoritas mungkin sebagian akan dari debt dan sebagian dari ekuitas. Dari perhitungannya sementara, untuk porsi ekuitas kita, kita rasa cukup sementara ini untuk membiayai capex belanja modal yang saya sebutkan tadi. Untuk pertanyaan berikutnya yang terkait dengan kebijakan dividen, kita akan selalu mempertimbangkan selain kas ya, selain kas yang kita miliki, kita juga mempertimbangkan kebutuhan pendanaan perusahaan, baik itu untuk belanja modal, kebutuhan kerja, debt service kalau nantinya ada setelah ada hutang, dan sekarang pun kita sudah punya hutang pemegang saham, dan kita akan cari titik yang optimum lah, yang seimbang sebelum kami sebagai manajemen mengusulkan berapa dividen yang akan dibagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Hafid Arijudin, yaitu induk dari ADMR, yaitu ADRO, memiliki perusahaan tambang coking coal di Australia. Apakah ada rencana untuk mengkonsolidasikan tambang tersebut ke Adaro Mineral? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Aryo, Pak Iwan, atau Pak Heri. Dipersilakan, Pak. Pada saat ini, kami hanya memiliki 46% ya dari tambang yang 48% dari tambang yang beroperasi di Australia, tambang Kestrel, sehingga meskipun kami masukkan saham itu kepada Adaro Mineral, saat ini tidak terjadi konsolidasi, dan tentunya ada biaya tax yang bisa timbul dalam proses itu. Jadi untuk saat ini belum ada rencana untuk penggabungan aset Kestrel tersebut ke dalam Adaro Mineral. Baik, terima kasih Pak Aryo. Apa ada tambahan dari Pak Iwan atau Pak Heri, Pak? Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Dari saya juga cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Made Sulaksana, yaitu bagaimana antisipasi ADMR dalam menjaga stabilitas produksi di saat musim hujan? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Toto. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Made atas pertanyaannya. Kita tahu bahwa cuaca atau hujan di Indonesia adalah bagian dari operasi kita. Yang kami lakukan adalah selalu menjaga jalur-jalur produksi kita, baik jalan angkut maupun akses dalam tambang, memiliki slippery time yang serendah mungkin. Oleh sebab itu kita selalu memaintain supaya jalan kita, hauling road kita, dan akses road kita sebisa mungkin memiliki all weather road. Kita menggunakan gravel dan lain sebagainya untuk dapat memaintain aksesibilitas kita. Itu salah satu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Rodian Afifi. Bagaimana perusahaan melihat kompetisi pasar batubara kokas dari Australia? Apa value added yang bisa diberikan ADMR kepada pelanggan? Mungkin Pak Aryo, Pak Iwan, atau Pak Hendri dapat ditanggapi, Pak. Ya, Bu Husna, mungkin saya menjawab boleh ya.
Pak Rodian ya, terima kasih buat pertanyaannya. Mengenai Australia, memang Australia ini adalah produsen coking coal atau metallurgical coal terbesar di dunia. Saat ini produksinya kurang lebih 170 juta dibanding dari 300 juta produksi batubara dunia ya, cukup besar. Nah, ketika kami memulai produksi ini di Kalimantan Tengah, ya, kami juga memikirkan tentang bagaimana strategi, bagaimana untuk masuk ke pasar ini. Begini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah negara yang terlepas dari isu geopolitis. Sebagai contoh, ketika importir terbesar dunia, China, melakukan ban terhadap produksi batubara dari Australia. Nah, ini yang juga satu hal yang memberikan satu nilai tambah ya buat kita, di mana kita bisa masuk. Indonesia tidak punya isu mengenai hubungan dengan China, sehingga kami mendapatkan harga yang baik sekali dari pasar China. Nah, ini contohnya. Yang lain adalah ketika kita melihat bahwa ini adalah suatu opportunity yang bagus, itu yang juga membuat ADMR yakin untuk mau meningkatkan produksi kita ke depan ya. Nah, bicara tentang uniqueness kita adalah bahwa dari sisi kualitas ya, sisi kualitas misalkan dari sisi ash content kita. Ash content kita adalah yang terendah daripada seluruh produsen di dunia. Ash content ini punya impact tentunya kepada yield ya, yield dari hasil besi bajanya, dan juga tentunya dari emisi karbon ini yang terendah. Yang kedua adalah kadar fosforusnya. Kadar fosforus ini yang menentukan dari kegetasan atau brittleness dari kualitas besi baja yang diproduksi. Dan dengan demikian, dengan menggunakan batu bara yang kita produksi ini akan menghasilkan kualitas besi baja yang baik sekali. Dan yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa ADMR ini ada di dalam grup operasi Adaro, dan kehandalan keunggulan daripada Adaro yang sudah terbukti beberapa dekade terakhir ini terus memproduksi dengan kualitas yang baik dan jaminan suplai pasokan yang baik, ini tentunya akan menjadi nilai tambah lagi. Begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Rahmawati Budi Prasojo. Bagaimana cara ADMR mengantisipasi belanja modal dan mengelola proses produksi mulai sekarang saat BBM sudah naik sekitar 30%? Akankah ke depannya ADMR terus produktif, bisa bertambah, atau justru produktivitasnya berkurang dan susut karena kenaikan BBM tersebut? Mohon dapat ditanggapi oleh Pak Heri atau Pak Iwan. Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya. Terima kasih Bu Husna, terima kasih juga pertanyaannya Bu Rahmawati dari Nganjuk ya. Jadi gini, jadi belanja modal tentunya yang kita lakukan adalah untuk hal-hal yang bisa menurunkan cash cost kita. Ya, seperti saya sampaikan tadi, contohnya yaitu upgrade jalan coal, ya, yang mana sekarang ini jalan coal itu nantinya bisa untuk mengangkut coal kita sampai 66 juta ton per tahunnya. Ya, jadi dengan demikian akan menambah produktivitas dari jalan itu sendiri, dan juga tentunya akan menambah kapasitas dari jalan itu sendiri. Dan kemudian kita juga akan meningkatkan investasi untuk meningkatkan kapasitas dari port kita sehingga bisa mencapai 6 juta. Nah, dari hal-hal tersebut kita berharap ada penurunan daripada cash cost kita sehingga kita bisa lebih kompetitif walaupun harga fuel saat ini juga naik cukup tinggi ya, tapi tentunya ada pengimbangannya yaitu harga fuelnya juga naik cukup baik. Namun yang kita tetap fokus di internal kita adalah bagaimana menjaga cash cost kita untuk tetap rendah dan kompetitif.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih pertanyaannya, Bu Rahmawati. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Ratna. Bagaimana outlook harga batu bara metalurgi menurut perseroan untuk akhir tahun ini dan tahun depan di tengah potensi resesi ekonomi global? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Hendri. Kami persilakan, Pak. Terima kasih buat pertanyaannya, Bu Ratna. Ya, jujurnya untuk harga batu bara ya ini salah satu komoditas yang terus berfluktuasi lah ya. Dan khususnya kalau belakangan ini kita lihat kan produsen dari Rusia, produsen nomor 3 terbesar dunia ini, batu baranya itu nggak bisa diekspor gitu kan ke negara-negara tertentu yang tadi isu geopolitis itu yang tentunya membuat ada perbedaan treatment harga batu bara di setiap lokasi atau dari setiap sumber, dan tentunya Indonesia tidak punya masalah itu. Outlook-nya begini, memang sulit ya untuk bicara, tapi kalau kita lihat pada indeks-indeks yang ada dan sebagainya, kami tetap positif sih. Dari perusahaan kita akan terus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ya, seperti hal-hal yang berkenaan dengan operasi usaha kami ya. Kita mau memastikan bahwa target produksi itu tercapai, lalu efisiensi produksi ya, biaya produksi yang rendah, dan mungkin dengan demikian kami bisa terus mampu berkompetisi dengan baik di dalam pasar global ini. Dari perseroan kami itu confident bahwa tahun ini kita akan mencapai produksi 2,8 sampai 3,3 juta ton itu, dan kembali lagi meningkat di tahun depan. Begitu ya, Bu Husna. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendri atas penjelasannya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Danuta Komar untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Danuta Komar, kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Husna. Gitu. Senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman investor, Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, gitu, kami akan menyampaikan kembali bahwa kalau kita lihat secara year on year, ADMR mampu meningkatkan kinerja operasional dan finansialnya. Kemudian kita lihat juga kualitas produk kami yang baik, besarnya sumber daya dan cadangan batu bara, permintaan yang solid, gitu, serta biaya operasional pertambangan yang efisien itu merupakan beberapa dari keunggulan perusahaan ya. Kedepannya kami akan mengembangkan bisnis aluminium dan juga mineral lainnya untuk berpartisipasi dalam perekonomian hijau. Antara lain juga dengan terlibat dalam ekosistem bagi baterai kendaraan elektrik. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta sekalian dalam Public Expose PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Kami harapkan semoga paparan kami hari ini bermanfaat bagi para investor, dan mari bersama-sama kita dukung pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Adaro Minerals Indonesia Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesian Stock Exchange atas nama penyelenggara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir.
Sarapan pagi di dekat Bintaro, suasananya asri nikmat rasa. Kemarilah mendekat, beli saham Adaro, dijamin tersenyum hangat penuh laba. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.